Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Hendy, pensiunan PNS, memutuskan kembali ke desa kelahirannya bersama keluarga. Mereka pindah ke rumah tua warisan keluarga yang telah 20 tahun tak dihuni. Harapan mereka hanya satu, hidup tenang di desa dengan bertani dan menjauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, rumah itu ternyata menyimpan sesuatu yang tak ingin ditinggal sendiri terlalu lama. Cerita seram keluarga Pak Hendy dimulai dari sini. Udara desa begitu berbeda dari kota, lebih tenang, lebih segar, tapi juga terasa lebih sunyi. Rumah warisan Pak Hendy berdiri kokoh di ujung sebuah jalan tanah, dikelilingi pohon-pohon tua dan ilalang yang menjulang. Bangunannya besar, berdinding kayu jati dan memiliki teras lebar yang dipenuhi debu serta sarang laba-laba. Rumah itu terlihat seperti dia menunggu, seolah menyadari penghuninya akhirnya kembali. Sudah lebih dari 20 tahun rumah ini ditinggalkan. Kini, keluarga Pak Hendy kembali dengan harapan baru, hidup tenang di masa pensiun, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Bersama istrinya Bu Ratna, anak sulungnya Siska dan suaminya Dito, serta anak bungsunya Hendra, mereka membawa perabot secukupnya dan semangat untuk memulai hidup sederhana. Hari pertama dipenuhi kegiatan bersih-bersih. Lantai disapu, jendela dibuka lebar agar cahaya masuk. Beberapa perabot tua seperti lemari dan meja masih berdiri kokoh, walau permukaannya ditutupi debu tebal. Rumah ini seperti diam, tapi memerhatikan kita, ujar Bu Ratna lirih sambil mengelap kaca jendela. Biasa aja, Bu. Ini rumah tua, pasti banyak kenangan, sahut Hendra, mencoba terdengar santai, meskipun bulu tengkuknya berdiri sejak ia melangkah ke dalam tadi pagi. Sore hari, saat cahaya matahari mulai memudar, Siska masuk ke kamarnya yang berada di ujung lorong sebelah timur. Begitu membuka pintu, aroma melati menyambutnya, samar namun begitu kentara. Aneh, gumamnya. Ia mendekat ke jendela, mencari apakah ada tanaman bunga di dekatnya. Tidak ada. Sejak itu, aroma melati selalu muncul setiap sore, selalu di jam yang sama. Awalnya Siska mengira itu hanya bunga liar. Tapi saat ia menanyakan ke warga sekitar, tidak ada satupun yang tahu asal aroma tersebut. Sementara itu, Hendra, yang menempati kamar atas, mulai sering mendengar langkah di loteng. Suaranya berat, lambat, seperti seseorang berjalan menyeret kaki. "Pak, rumah ini ada tikus besar ya?" tanya Hendra saat sarapan. Pak Hendy menoleh, mengerutkan alis. Dulu loteng itu tempat simpan barang, gak pernah ada tikus. Kenapa? Aku sering dengar langkah kaki. Malam-malam, kata Hendra, sambil mengunyah perlahan. Pak Hendy hanya tertawa kecil. Mungkin suara kayu. Rumah tua, kayunya suka bunyi sendiri. Hendra mengangguk, walau ia tahu persis, suara itu bukan kayu retak. Itu langkah. Dan setiap malam semakin jelas. Malam pertama keluarga itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit cerah, namun angin malam bertiup lirih dan menusuk. Rumah tua itu terasa hidup, seperti bernapas perlahan, dengan dinding-dindingnya yang berderit dan udara di dalamnya yang terasa berat. Pukul 2 dini hari, suara cereak, suara pintu terbuka perlahan, terdengar dari ruang tengah. Siska terbangun. Ia menatap ke arah pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Ia yakin sudah menguncinya. Ia duduk di ranjang, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara lain, hanya hembusan angin pelan. Tapi tidak, tunggu. Langkah. Ya, langkah pelan. Perlahan menuju kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan menutup pintu kamarnya. Saat ia akan memutar kunci, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, seperti didorong dari luar. Siska menjerit kecil, mundur sambil gemetar. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan paginya, saat ia bercerita pada Dito, suaminya hanya menenangkan. Mungkin kamu terlalu capek. Namanya rumah baru, pikiranmu bisa main sendiri.
Namun tatapan mata Siska menunjukkan bahwa ia tahu apa yang ia lihat dan dengar semalam bukan hanya mainan pikiran. Bu Ratna, yang sejak muda memang punya kepekaan terhadap hal-hal tak kasat mata, mulai merasa ada yang aneh di dapur. Setiap kali ia memasak, ia merasa seperti diawasi. Kadang, saat ia menoleh ke arah pintu dapur, ia melihat bayangan berdiri di ambang pintu. Tapi saat ia fokus, bayangan itu menghilang. "Ratna, kamu kenapa? Diam aja dari tadi?" tanya Pak Hendi sambil menyeruput kopi sore. "Rumah ini, ada yang tidak suka kita kembali," jawabnya lirih. Pak Hendi terdiam. Ia tahu istrinya tidak akan mengatakan itu kalau tidak merasa benar-benar terganggu. Ia menghela napas, menatap langit jingga dari teras rumah. "Aku kira kita bisa tenang di sini." Hari demi hari berlalu, dan kejadian-kejadian ganjil mulai bertambah. Lemari tua tiba-tiba terbuka sendiri. Lampu berkedip tanpa sebab. Hendra bahkan pernah terbangun tengah malam dan mendapati ada bekas tapak kaki basah di lantai kamarnya. Puncaknya, suatu malam saat listrik padam secara tiba-tiba, keluarga itu berkumpul di ruang tamu dengan hanya cahaya lilin. Angin mendesis dari jendela, dan dari arah koridor terdengar suara tawa kecil. Tertawa, lirih dan melengking. Siska memeluk erat Dito, Hendra duduk kaku, dan Bu Ratna mulai melafalkan doa-doa dalam hati. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan sendirinya, menimbulkan bunyi berderit yang panjang. Dari balik kegelapan, angin dingin masuk menyapu mereka. Dan di ambang pintu berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, bajunya lusuh, dan tubuhnya seolah mengambang beberapa sentimeter dari lantai. Siska berteriak, Dito jatuh tersungkur, dan Pak Hendi berdiri dengan tubuh gemetar. Sosok itu tak berkata apapun. Ia hanya berdiri, menatap, lalu menghilang dalam sekejap. Keesokan harinya, Pak Hendi mendatangi tetangga terdekat, Mbah Suminah, wanita tua yang masih tinggal beberapa rumah dari mereka. Rumah itu sudah lama tidak dihuni. Dulu, pernah ada perempuan yang gantung diri di ruang belakang. Sejak itu, tidak ada yang betah tinggal di sana. Pak Hendi terdiam, merasakan darahnya surut ke kaki. Ia mengingat betapa rumah ini dulunya ramai oleh keluarganya saat kecil. Tapi sejak ayahnya meninggal, rumah itu kosong dan kini, ia merasa rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Malam kembali datang, dan teror baru sudah menunggu. Suasana rumah tua itu semakin pekat. Semula hanya rasa tak nyaman, kini mulai berubah menjadi ketakutan nyata. Waktu maghrib menjadi saat paling genting. Setiap hari menjelang senja, suasana rumah berubah drastis. Udara terasa berat, dan sinar matahari yang masuk melalui celah-celah jendela tua berubah jingga keabu-abuan, menambah kesan suram pada seisi rumah. Di suatu sore yang nyaris hening, Bu Ratna yang sedang duduk di ruang tengah memandang kosong ke arah lorong panjang menuju kamar belakang. Matanya berkedip-kedip tak yakin, karena dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam, tinggi, kurus, dan tanpa bentuk yang jelas. Sejenak bayangan itu berdiri diam di sudut lorong, lalu menghilang dalam sekejap seperti asap tersapu angin. "Pak," gumam Bu Ratna lirih, memanggil suaminya dengan suara serak. Pak Hendi yang saat itu tengah duduk membaca koran mengangkat wajah. "Kenapa, Erate?" Bu Ratna hanya geleng-geleng pelan. Ia tak ingin menambah beban. Tapi hatinya tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka kira. Hendra semakin sering mendapati dirinya merinding tanpa alasan. Setiap ia berjalan menuju dapur, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Suatu malam saat ia ingin mengambil air minum, ia sempat menoleh ke arah jendela dapur. Dan di sana, di balik kaca, ia melihat sosok perempuan berdiri diam menatap ke arahnya. Rambut panjang, wajah pucat, mata tak tampak, dan hanya gaun putih yang lusuh. Hendra terpaku. Sosok itu hanya berdiri, tak bergerak. Namun detik berikutnya, saat Hendra berani menatap lebih fokus, bayangan itu menghilang, meninggalkan bekas embun di kaca. Ia kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Sejak saat itu,
Ia menolak pergi ke dapur sendirian. Sementara itu, Dito, suami Siska, mencoba tetap berpikir logis. Ia yakin rumah tua ini hanya menyimpan trauma dan rasa takut yang wajar. Tapi setelah beberapa malam, keteguhannya mulai goyah. Ia mulai mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama setiap malam. Ia bermimpi sedang berada di ruang tengah rumah, duduk sendirian. Lalu terdengar suara tangis perempuan dari balik cermin tua yang tergantung di dinding. Suara itu lirih, sedih, namun juga marah. Apa kau di sana?" Suara itu berbisik, lalu berubah menjadi jeritan yang menggelegar. Dito selalu terbangun dengan keringat membasahi tubuhnya. Dadanya sesak, napasnya berat. Ia tak berani menceritakan mimpi itu pada Siska, takut terlihat lemah atau menambah ketegangan keluarga. Puncaknya terjadi pada malam keempat bulan itu. Saat keluarga sedang makan malam, mereka mendengar suara retakan dari ruang tengah. Siska, yang duduk paling dekat dengan ruang itu, segera berdiri dan berjalan ke arah sumber suara. Cermin tua, cermin antik berbingkai kayu jati yang sudah ada sejak zaman kakek nenek Pak Hendi, telah retak. Garis retakan seperti menyebar dari tengah, membentuk pola mirip bunga yang pecah dari dalam. Namun, yang paling mengganggu adalah suara tangisan kecil yang terdengar dari cermin itu. Bukan gema, bukan angin, tapi suara perempuan menangis, seperti datang dari balik cermin. Siska melangkah mundur dengan napas tercekat. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah retakan itu. "Ada yang menangis dari sana, Mas?" Dito datang menghampiri, tapi begitu ia mendekat, suara itu berhenti. Ia menatap cermin itu lama, dan dari sudut retakan, ia merasa ada mata yang memandang balik. Malam itu mereka sepakat menutup cermin itu dengan kain putih. Namun gangguan tak berhenti. Bahkan, kian memburuk. Selama 3 malam berturut-turut, tepat pukul 2 pagi, seluruh lampu di rumah itu padam serentak. Tak ada angin, tak ada badai. Listrik tetangga tetap menyala. Hanya rumah mereka yang gelap gulita. Pada malam pertama, semua lampu mati selama 15 menit. Tak lama, terdengar suara ketukan dari setiap pintu kamar. Pada malam kedua, setelah lampu padam, Siska melihat bayangan melayang di lorong. Bayangan itu melintas pelan, lalu berhenti di depan pintu kamarnya. Siska memeluk Dito erat, menahan napas, berharap sosok itu pergi. Namun sosok itu tak bergerak. Ia hanya diam di depan pintu selama berjam-jam. Dan pada malam ketiga, suara tangis dan tertawa mengisi seluruh penjuru rumah. Tidak ada yang tidur malam itu. Bahkan Pak Hendi mulai membaca doa dengan suara keras. Sementara Bu Ratna hanya menutup mata dan menangis diam-diam. "Ini bukan lagi tentang rumah tua, ini tentang sesuatu yang sudah lama terkubur di sini," kata Bu Ratna. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk berkumpul dan bicara serius di ruang makan. "Kita harus cari bantuan. Ini sudah di luar nalar," ujar Dito. "Saya setuju," kata Hendra. Aku yakin ini bukan hanya perasaan. Kita semua mengalami sesuatu. Dan kita gak akan bisa tenang sebelum ini selesai." Pak Hendi diam lama, memandangi halaman luar melalui jendela. "Ada satu orang yang mungkin bisa membantu kita," ujarnya perlahan. "Pak Kiai Ahmad. Dia masih tinggal di desa ini. Dulu almarhum bapakku sering mengajaknya ke rumah kalau ada hal-hal aneh." Pandangan satu keluarga mengarah ke Pak Hendi. "Besok kita datangi beliau," lanjutnya. Malam itu, meski mereka semua berdoa sebelum tidur, ada yang masih mengintai dari balik dinding rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, terdengar suara wanita tertawa, nyaring dan panjang, tepat di atas atap kamar Hendra. Hari ketujuh sejak mereka pindah ke rumah tua warisan itu. Mentari pagi seakan enggan bersinar sempurna. Langit mendung walau tak hujan, udara lembab dan lengket, membuat tubuh gerah sekaligus gelisah. Rumah tua itu pun seperti makin menyempit, menahan napas penghuninya yang kini mulai benar-benar merasa diteror. Pagi itu, Siska sedang menggantung pakaian di halaman belakang. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah bercampur aroma bunga melati yang menyengat tiba-tiba.
Ketika ia menoleh ke pohon jambu besar di ujung halaman, napasnya tertahan. Seorang perempuan berdiri di sana. Bajunya putih, panjang hingga menyapu tanah. Rambutnya tergerai hingga pinggang, dan kepalanya sedikit miring ke kanan. Matanya menatap Siska, tanpa berkedip. Wajahnya pucat seperti mayat, namun tersenyum lebar, terlalu lebar. Siska mundur perlahan, tak mampu berteriak. Tapi perempuan itu tidak mendekat. Hanya berdiri, diam, dan menghilang dalam sekejap seperti kabut tersapu matahari. Siangnya, Bu Ratna sedang mencuci pakaian di sumur samping rumah. Ia menimba air dan mulai menyikat pakaian dengan tempo cepat. Tiba-tiba ia berhenti. Tangannya kaku. Ember di sampingnya jatuh dan menggulingkan air ke tanah. Hendra, yang sedang menyapu halaman, mendengar suara aneh, tawa. Ia berlari ke arah sumur dan mendapati ibunya duduk memeluk lutut. Kepalanya menunduk dan rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya berguncang karena tertawa. Tapi suara tawanya bukan suara Bu Ratna. Itu suara perempuan lain. Serak, berat, namun nyaring dan menakutkan. "Ibu?" panggil Hendra perlahan. Bu Ratna mengangkat wajah. Matanya terbuka lebar, tanpa ekspresi. Mulutnya menganga lebar sambil tertawa terbahak-bahak. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Lalu, ia pingsan. Mereka membaringkannya di kamar dan memanggil mantri desa. Tapi menurut mantri, kondisi Bu Ratna hanya kelelahan dan stres. Tak ada penjelasan medis lain. Keesokan harinya, kejanggalan semakin menjadi. Seekor ayam peliharaan yang biasanya berkeliaran di pekarangan ditemukan mati tergantung di belakang rumah. Lehernya terpuntir, dan di bawahnya tergurat tanah seperti bekas cakaran, namun bukan cakaran binatang. "Ini bukan ulah orang, Pak," kata warga yang membantu memakamkan ayam itu. "Ada yang gak beres di rumah jenengan." Pak Hendi hanya terdiam. Semakin hari, hatinya makin yakin bahwa rumah ini menolak kehadiran mereka. Sore hari, Dito masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ia baru menyalakan shower ketika merasa ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Rambut panjang yang menggantung dari atas. Ia membuka mata dan melihat air shower kini mengalirkan rambut. Hitam, panjang, dan basah. Rambut itu turun bersama air, menempel di wajah dan dadanya. Dito berteriak dan terjatuh ke lantai, merangkak mundur hingga keluar kamar mandi. Ia menggigil, menatap ke arah pancuran yang kini hanya mengeluarkan air biasa. Siska yang datang langsung mendekapnya. "Apa yang kamu lihat, Mas?" "Rambut panjang keluar dari shower. Dia di atasku." Hari itu, ketegangan mencapai titik puncak. Semua anggota keluarga mengalami gangguan yang tak masuk akal. Dan malam harinya, lampu rumah kembali mati mendadak. Kali ini tidak ada yang berani memisahkan diri. Mereka tidur bersama di ruang tengah, membaca doa pelan-pelan. Tapi suara-suara itu kembali datang. Tawa, tangis, bisikan nama mereka satu persatu. Suara langkah kaki di atap. Ketukan di pintu yang tak henti. Siska sudah tak tahan lagi. Keesokan paginya, ia memutuskan bicara tegas kepada semua. "Kita harus keluar dari rumah ini. Setidaknya sementara. Aku nggak mau ada yang celaka. Tapi rumah ini, rumah warisan," kata Pak Hendi dengan suara lirih. "Aku lahir di sini. Aku ingin menghabiskan masa pensiun di sini." Siska menatap ayahnya dalam-dalam. "Tapi sekarang rumah ini bukan rumah kita, Pak. Entah siapa yang tinggal di sini sebelumnya, tapi mereka belum pergi." Akhirnya, mereka sepakat. Malam itu mereka akan pergi ke rumah Pak Kiai Ahmad di ujung desa. Tapi sebelum itu, mereka akan melewati satu malam terakhir di rumah itu. Malam paling gelap dan paling menyeramkan. Hari itu matahari bersinar terang. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang lebih banyak mendung. Udara terasa lebih hangat, namun bukannya membawa rasa nyaman, justru membuat rumah tua itu terasa pengap dan berat. Suasana menjadi aneh, seperti terlalu sunyi untuk ukuran siang bolong. Keluarga Pak Hendi duduk bersama di ruang makan.
Menu hari itu sederhana. Nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng. Bu Ratna berusaha mencairkan suasana, mencoba mengalihkan ketegangan yang sejak beberapa hari terakhir makin jelas terasa. Namun, suasana hening. Tak ada yang benar-benar makan dengan lahap. Tatapan mereka kosong. Tangan gemetar setiap kali menyentuh sendok. Tiba-tiba, suara kursi kayu yang terseret terdengar dari dapur. Semua menoleh. Kursi itu, yang sebelumnya tersimpan di dekat jendela, kini berada di tengah pintu dapur, seolah menghalangi seseorang atau sesuatu. Siapa yang tadi mindahin itu? Tanya Pak Hendi pelan. Tidak ada yang menjawab. Lalu, aroma melati menyeruak, memenuhi ruang makan. Dingin menyelinap masuk perlahan, dan Siska menoleh ke jendela. Ia membeku. "Pak, lihat itu." Semua menoleh. Di depan jendela, dalam cahaya siang bolong yang terang, berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup rambut, dan kakinya tidak menapak tanah. Ia diam, menatap mereka, atau lebih tepatnya, mengawasi, dan tersenyum. Piring yang dipegang Dito jatuh dan pecah. Sosok itu menghilang seketika, tapi hawa dingin yang tertinggal membuat semua tak sanggup bicara selama beberapa saat. Beberapa jam kemudian, Hendra naik ke lantai 2 untuk mengambil buku dari rak ayahnya. Tangga kayu itu sudah tua, berderi tiap kali diinjak. Tapi Hendra sudah terbiasa. Namun saat ia sudah hampir mencapai anak tangga terakhir, tiba-tiba sesuatu mendorongnya kuat dari belakang. Ia hampir terjungkal ke bawah, namun berhasil berpegangan pada pegangan tangga. Nafasnya tersengal. Ia menoleh ke bawah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia yakin ada tangan. Ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Ia bisa merasakan dingin dan tekanan itu. Di ruang tamu, Pak Hendi sedang membaca buku tua tentang sejarah rumah-rumah kuno di Jawa. Ia berharap bisa menemukan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Namun, baru beberapa menit membaca, ia mendengar sesuatu. Suara pelan. Bisikan. "Hendi." Pak Hendi menoleh. Suara itu datang dari balik lemari tua besar yang menempel di dinding. Lemari warisan, berat dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Ia berdiri perlahan, mendekati lemari itu. "Hendi, pulang." Tangannya menyentuh gagang lemari. Ia menarik pintu perlahan. Kosong. Hanya beberapa baju lama dan kotak kayu tua. Tapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih pelan, lebih menusuk. "Hendi, kenapa kau bawa mereka kemari?" Pak Hendi langsung menutup pintu lemari dan mundur. Jantungnya berpacu kencang. Di kamar atas, Siska sedang duduk di depan meja rias. Ia ingin menenangkan diri, mencoba berdandan sekadar untuk merasa normal. Namun saat ia menatap cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Bayangan perempuan. Wajahnya pucat. Rambut basah meneteskan air. Ia tidak bergerak, tapi bayangannya ada di sana. Padahal saat Siska menoleh ke belakang, kamar itu kosong. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu makin dekat. Mata si perempuan kini tampak merah. Lalu bibirnya bergerak. Tanpa suara. "Pergi." Siska menjerit, dan Dito berlari masuk. Ia menemukan Siska terjatuh dari kursi rias. Tubuhnya menggigil. Siska hanya bisa menunjuk ke cermin yang kini penuh dengan uap seperti habis dimandikan oleh nafas dingin. Sore itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga. Mereka berencana menghubungi Pak Kiai Ahmad malam ini juga. Ketegangan makin tebal, dan semua merasa waktu berjalan lambat. Lalu, udara tiba-tiba membeku. Salah satu lampu gantung berayun pelan tanpa sebab. Bau melati kembali muncul. Kali ini lebih pekat, menyengat, dan membuat dada sesak. Dan dari sudut ruang keluarga muncul sosok itu. Ia berdiri, tepat di depan mereka. Perempuan bergaun putih, kulitnya kelabu, matanya kosong, rambutnya menutup sebagian wajah. Tidak kali ini, tidak lagi sekadar bayangan. Bukan cermin, bukan pantulan. Dia nyata.
Sosok itu menatap satu persatu, lalu berjalan pelan ke arah tengah ruangan. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi setiap jejaknya meninggalkan basah di lantai seperti bekas kaki yang keluar dari kuburan. Siska menjerit. Bu Ratna memeluk Hendra. Dito memeluk Siska. Pak Hendi berdiri kaku. Mata mereka tak bisa lepas dari pemandangan itu. Lalu sosok itu berhenti. Ia tersenyum. Dari mulutnya keluar suara parau dan menggelegar. Ini rumahku. Dan dalam sekejap, seluruh lampu padam. Gelap menyelimuti. Teriakan bersahut-sahutan. Di luar, angin bertiup kencang, menerpa jendela-jendela hingga nyaris pecah. Malam itu, mereka tahu, siang bukan lagi waktu aman. Rumah itu telah menjadi milik sesuatu yang tak kasat mata. Dan mereka harus pergi sebelum semuanya terlambat. Malam itu udara lebih pengap dari biasanya. Angin tidak bertiup. Langit tampak hitam pekat meski bulan seharusnya terang di pertengahan bulan Syawal. Di dalam rumah tua itu, keluarga Pak Hendi duduk saling bersandar di ruang tengah. Mata mereka kuyu, namun tak satu pun bisa benar-benar tertidur. Siska bersandar pada Dito. Tubuhnya menggigil dalam pelukan suaminya. Bu Ratna memegangi tasbih, terus-menerus berzikir pelan. Hendra berbaring di atas karpet tipis, namun matanya tak lepas dari langit-langit yang setiap malam terasa lebih dekat, seperti ingin runtuh dan menelan mereka. Pak Hendi duduk diam di kursi rotan warisan almarhum ayahnya. Matanya nanar, pikirannya penuh kebingungan. Apa sebenarnya yang telah ia bawa keluarganya masuk ke dalamnya? Sudah 5 malam mereka tidak benar-benar tidur nyenyak. Malam-malam sebelumnya dihantui suara-suara, pintu yang berderit sendiri, dan penampakan yang kini bukan lagi hal aneh. Tapi malam ini terasa berbeda. Saat jarum jam menunjukkan pukul 1.33 dini hari, suara klik terdengar dari arah pintu depan. Pak Hendi segera bangkit, menghampiri pintu itu. Terkunci. Ia mencoba memutar kunci. Tak bisa. Ia beralih ke pintu belakang. Sama. Dikunci dari luar. Jendela-jendela semua digembok dan dikunci pakai kayu dari luar. Padahal sore tadi sudah mereka buka satu persatu untuk udara segar. Seolah rumah ini memutuskan menahan mereka. Sekitar pukul 27 dini hari, Hendra mulai mengigau. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Suara gumaman aneh keluar dari mulutnya. Bahasa yang tidak mereka mengerti. Matanya terbuka, namun tak menunjukkan kesadaran. Kemudian ia bangkit. Dengan langkah kaku dan pandangan kosong, ia masuk ke kamarnya sendiri. Pak Hendi dan Dito langsung mengejar. Apa yang mereka lihat di dalam kamar Hendra membuat darah di kepala seperti menguap. Dinding kamar penuh dengan goresan. Huruf-huruf kuno, bertinta merah. Hendra berdiri memegang paku dan pecahan kayu runcing, mencoret-coret tembok seolah dirasuki. Bukan tulisan Jawa biasa, gumam Pak Hendi. Ia dulu belajar sedikit tentang huruf-huruf kuna saat kuliah. Tapi ini lebih tua dari itu. Bu Ratna menangis, memohon Hendra untuk sadar. Tapi pemuda itu justru menoleh padanya dan berkata dengan suara parau, "Kalian tak bisa pergi. Tumbal belum lunas." Seketika, tubuhnya roboh, pingsan. Tak lama kemudian, Dito ke dapur untuk mengambil air minum. Ia masih syok setelah kejadian di kamar Hendra, dan merasa tenggorokannya kering. Namun saat membuka keran wastafel, air tak keluar. Ia membungkuk, hendak memeriksa pipa bawah wastafel. Tiba-tiba, dari arah belakang, 2 tangan mencengkeram lehernya. Tapi tak ada siapa-siapa. Tangannya mencoba meraih cengkeraman itu, namun tak terlihat tangan atau wujud manusia. Hanya kekuatan tak kasat mata yang mencekiknya dengan kuat. Mulutnya menganga. Napasnya tercekat. Dito roboh. Tubuhnya menendang-nendang lantai keras. Matanya membelalak. Pak Hendi yang mendengar keributan segera berlari ke dapur dan melihat Dito kejang-kejang. Ia segera meraih tubuh menantunya, berteriak memanggil Siska dan Hendra yang mulai siuman. Butuh beberapa menit sebelum Dito akhirnya bisa bernapas lagi.
Lehernya merah membiru. Sesuatu mencekik saya. Bukan manusia, gumamnya lirih. Saat itulah, Pak Hendy mengambil keputusan. Kita harus keluar malam ini juga. Kalau tidak, kita semua akan mati. Semua bersiap dengan cepat. Mereka membawa senter, jaket, dan tas kecil berisi dokumen penting. Tak ada waktu membawa barang banyak. Namun saat mereka ingin membuka pintu depan, terdengar suara seperti ribuan tikus berlarian di atap rumah. Atap bergemuruh. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Aroma anyir memenuhi udara. Dari kamar Hendra, goresan di dinding kini seperti mengeluarkan cairan merah, mirip darah. Lampu mulai kedap-kedip. Siska memeluk Bu Ratna. Dito membawa kayu untuk berjaga. Dengan nekat, Pak Hendy membuka jendela dengan memecahkan kaca menggunakan palu. Suara kaca pecah menggema seperti tembakan. Mereka langsung memanjat keluar satu persatu ke halaman belakang. Namun, begitu mereka sampai di halaman, angin kencang berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Sampai, dari arah pohon jambu tua, sosok perempuan bergaun putih itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Rambutnya panjang menyapu tanah. Matanya menatap tajam. Dan, ia tersenyum. Bu Ratna menjerit histeris. Hendra berlari lebih dulu. Siska menarik ibunya. Dito dan Pak Hendy menyusul dari belakang. Mereka berlari di tengah malam, menembus ladang dan sawah yang basah oleh embun. Jalan desa begitu gelap. Tak ada satupun rumah yang menyala. Semua seolah tidur dalam kegelapan pekat. Tujuan mereka hanya satu, pondok pesantren milik Pak Kiai Ahmad di ujung desa. Mereka baru sampai menjelang pukul 3 dini hari. Nafas ngos-ngosan, kaki penuh lumpur, tubuh bergetar. Pintu pondok pesantren itu terbuka. Pak Kiai Ahmad sudah berdiri di ambang pintu, seolah sudah menunggu mereka. Beliau hanya berkata dengan tenang, "Kalian sudah terlalu lama tinggal di rumah itu tanpa izin. Sekarang, waktunya dibersihkan." Dan malam itu, ritual panjang pun dimulai. Langit masih gelap ketika keluarga Pak Hendy tiba di pondok pesantren sederhana milik Pak Kiai Ahmad. Di tengah kabut subuh yang turun perlahan, suara jangkrik terdengar lirih, seakan menyambut kedatangan mereka dengan keheningan yang mencekam. Pintu pondok terbuka pelan. Seorang pemuda berjubah putih keluar dan memberi salam. Pak Kiai sudah bangun. Beliau seperti sudah menunggu. Dengan langkah tergesa, mereka masuk. Bu Ratna masih terisak. Siska menggenggam tangan ibunya erat. Sementara Dito sesekali menoleh ke belakang, khawatir makhluk-makhluk dari rumah itu mengikut. Di dalam, Pak Kiai Ahmad duduk di atas sajadah, mengenakan sorban putih dan sarung coklat tua. Sorot matanya tenang namun tajam, seperti bisa menembus isi dada setiap orang yang datang kepadanya. "Ceritakan," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Pak Hendy duduk bersila dan mulai menjelaskan semuanya. Tentang rumah warisan, suara-suara aneh, penampakan, kesurupan, hingga kejadian malam tadi yang memaksa mereka kabur. Pak Kiai mendengarkan tanpa menyela. Saat Pak Hendy selesai, beliau hanya menarik napas panjang dan berkata, "Kalian salah satu dari banyak yang tak tahu, bahwa rumah tua bukan berarti kosong. Bisa jadi, kita yang justru jadi pendatang." Semua terdiam. Hanya suara angin pelan menggesek dinding bambu pondok. Keesokan paginya, Pak Kiai Ahmad bersiap. Ia membawa satu botol besar air doa, beberapa kitab kuning, dan seutas tasbih kayu hitam. 5 orang santri ikut serta. Wajah-wajah muda yang tampak bersinar tapi serius. Mereka akan menjalankan tugas berat. Sebelum berangkat, Pak Kiai berpesan pada Pak Hendy, "Apapun yang kalian dengar nanti, jangan terpengaruh. Jangan bicara pada suara-suara yang menyerupai anggota keluarga kalian. Itu bukan mereka." Mereka bergerak dalam sunyi, kembali ke rumah tua yang kini tampak lebih suram dari sebelumnya. Awan kelabu menggantung di atas atapnya. Ranting pohon jambu bergetar sendiri. Begitu langkah pertama Pak Kiai menginjak ambang pintu rumah, angin mendesir tajam. Dan suara-suara mulai terdengar. Tertawa, menangis,
rintihan, gema kaki kecil berlari. Semuanya muncul bersamaan. Siska langsung menggigil. Hendra memeluk bahu ibunya. Dito mencoba tetap tenang, tapi matanya terus menyapu sekeliling. Di dalam rumah, para santri mulai membacakan ayat-ayat suci, sementara Pak Kiai memercikan air doa ke setiap sudut ruangan. Dari langit-langit rumah, cicak-cicak berjatuhan, mati seketika. Dinding kamar Hendra yang penuh coretan mendadak menyala merah seperti bara. Dari dapur, suara tertawa panjang kembali terdengar, mirip suara Bu Ratna, tapi bukan dia. "Bu, sini Bu, aku kangen Bu." Bu Ratna menutup telinga dan memeluk tasbihnya erat-erat. Malam pertama pembersihan berlangsung tegang. Sosok-sosok gelap berkeliaran di antara bayang-bayang lampu. Salah satu santri, Miftah, mendadak muntah darah setelah menyentuh pintu kamar belakang. Pak Kiai segera melingkari tempat itu dengan garis doa dari air suci dan tanah dari pondok pesantren. Malam kedua, gangguan semakin menjadi-jadi. Wujud kuntilanak tak lagi hanya terlihat. Ia menampakkan diri penuh, duduk di ayunan tua di halaman belakang. Rambut panjangnya menjuntai ke tanah, matanya menatap Pak Kiai tajam. Pak Kiai membaca ayat kursi dengan suara keras. Suara kuntilanak membalas dengan tawa melengking yang mengguncang langit-langit rumah. Salah satu lampu gantung jatuh dan hampir melukai Siska. Malam ketiga adalah malam penentuan. Semua ruangan sudah dipagari doa. Cermin-cermin ditutup kain putih. Santri membaca ayat-ayat secara bergantian, tak henti dari maghrib hingga subuh. Namun ketika jam menunjukkan pukul 2.37 dini hari, Pak Kiai tiba-tiba terdiam. Ia menatap ke arah dapur. Sosok perempuan itu muncul lagi, tapi kali ini berjalan perlahan ke arahnya. Pak Kiai tidak bergerak. Para santri mulai panik. Sosok itu mendekat, kemudian menyerang. Tubuh Pak Kiai terdorong ke belakang, membentur dinding. Ia jatuh terduduk, darah mengalir dari pelipisnya. Santri lain segera membacakan doa lebih keras, membentuk lingkaran pelindung. Dito dan Pak Hendi menarik tubuh Pak Kiai ke tengah ruangan. Dan saat itulah, jeritan panjang terdengar dari dalam dinding, dari loteng, dari sumur, dari kamar, dari lantai. Seluruh rumah berteriak. Kemudian, hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada bayangan. Cuma hening dan dingin. Pak Kiai membuka matanya. Ia bangkit perlahan, lalu mengucapkan satu kalimat. Sudah selesai, mereka sudah pergi. Pagi harinya, sinar matahari pertama terasa lebih hangat. Rumah tua itu, yang selama ini terasa seperti lubang neraka yang menyamar, kini hanya seperti bangunan tua biasa. Pak Kiai menyuruh mereka membersihkan rumah dan mengubur semua benda-benda lama yang mereka temukan selama pembersihan. Boneka jerami, sisir kayu tua, lembaran kertas kuno, dan cermin retak. Ia menegaskan, jangan simpan masa lalu. Jangan pelihara yang tak tampak. Keluarga Pak Hendi mematuhi. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, mereka bisa tidur nyenyak malam itu. Matahari pagi menyinari pelataran rumah tua yang kini tampak berbeda. Catnya tetap kusam. Kayunya masih retak di beberapa sudut, tapi aura yang dulu menyesakkan seperti sudah lenyap. Rumah itu kini terasa hangat, seperti benar-benar rumah. Sudah seminggu sejak malam panjang itu, saat Pak Kiai Ahmad dan para santrinya menyucikan seluruh sudut bangunan yang selama 2 dekade lebih ditinggalkan. Sejak itu, tidak ada lagi suara langkah di loteng, tidak ada lagi tawa menakutkan dari balik lemari, tidak ada kuntilanak duduk di ayunan jambu. Rumah itu benar-benar sunyi. Untuk pertama kalinya, Pak Hendi kini menjalani hari-harinya dengan lebih damai. Ia mengelola sebidang sawah warisan orang tuanya di belakang rumah. Setiap pagi ia berangkat dengan caping dan cangkul, menyapa para tetangga yang mulai mengenalnya sebagai Pak Hendi si pensiunan kota yang turun ke sawah. Bu Ratna kembali tersenyum. Ia menanam sayur-sayuran di pekarangan, cabai, tomat, terong, dan kangkung. Setiap sore ia memetik hasilnya,
Tertawa kecil melihat hasil tanamnya yang sederhana tapi menyenangkan. Siska, yang dulu begitu trauma dengan semua kejadian, kini justru membuka warung kelontong kecil di teras depan rumah. Anak-anak desa sering mampir membeli permen, jajanan, atau sekadar numpang duduk. Dito membantu mengatur keuangan dan logistik dari balik meja kecil yang mereka sulap jadi kasir. Sementara Hendra, anak bungsu yang paling banyak mengalami gangguan, kini kembali ceria. Ia ikut membantu Pak Hendi di sawah dan sesekali bermain bola bersama anak-anak dusun. Senyum itu, yang sempat hilang, kini kembali menyala. Namun, meskipun kehidupan kembali normal, kenangan itu tak pernah benar-benar pergi. Pada malam Jumat, ketika angin berembus sedikit lebih kencang dan suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya, mereka tetap melakukan satu kebiasaan kecil yang diwariskan Pak Kiai Ahmad. Menyalakan dupa kecil di pojok rumah. Bukan untuk menyembah, bukan untuk ketakutan, tapi untuk menghormati. Kita berbagi ruang, kata Pak Kiai suatu kali. Selama kita tahu diri, mereka juga tahu tempat. Pak Hendi kini duduk di kursi goyang peninggalan almarhum ayahnya. Di tangannya secangkir kopi panas, dan di pangkuannya ada buku catatan tua. Hendra duduk di lantai, bersandar pada lutut ayahnya. "Ayah," tanya Hendra suatu malam, "apa benar rumah ini dulunya berhantu?" Pak Hendi tersenyum kecil. Sorot matanya menerawang jauh ke jendela. Angin berbisik lembut menyentuh tirai. "Bukan berhantu, Le, tapi memang ada yang lebih dulu tinggal di sini." "Lalu sekarang?" tanya Hendra lagi. Pak Hendi mengelus rambut anaknya pelan. "Sekarang kita hidup berdampingan. Saling diam, saling tahu diri." Siska pernah mengatakan pada suaminya bahwa meski rumah ini tak lagi diganggu, tapi rasanya seperti selalu ada yang mengawasi, bukan dengan niat jahat, tapi sekadar menatap dari kejauhan. Dito mengangguk pelan. Ia pun merasakannya. Tapi keduanya sepakat untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Tak perlu memanggil yang sudah tenang. Kadang-kadang, warga desa lama yang lewat depan rumah masih berbisik pelan. "Itu rumah keluarga Hendi. Rumah tua yang dulu sempat didiami." Tapi kini, nada suaranya lebih hormat, bukan takut. Pada suatu malam, tepat setahun setelah mereka pindah, Pak Kiai Ahmad datang berkunjung. Usianya mulai menua, langkahnya lebih lambat, tapi senyum dan matanya masih setenang dahulu. Ia duduk di ruang tamu yang kini bersih dan nyaman, menyeruput teh jahe buatan Bu Ratna. "Saya senang kalian tetap tinggal," katanya pelan. "Jarang ada yang mau bertahan dan berdamai." Pak Hendi mengangguk. Ia tahu, bukan hanya keberanian yang membuat mereka tetap di sini, tapi juga keikhlasan untuk menerima bahwa dunia ini tak hanya milik manusia. Malam itu, sebelum tidur, Pak Hendi mencatat satu kalimat di buku hariannya. Kalimat itu tak panjang, tapi cukup untuk merangkum segalanya. "Kami kira kami pulang ke rumah kosong. Ternyata kami hanya menumpang bersama yang tak terlihat. Sekarang kami hidup berdampingan, saling diam, saling tahu diri." Lampu kamar dimatikan. Angin berembus lembut. Tirai bergoyang pelan. Dari pojok rumah, asap dupa naik tipis, melingkar ke langit-langit, dan rumah tua itu kembali tidur. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.